Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan kasih kita kesempatan lagi untuk boleh berkarya dalam hidup ini. Dan mungkin hari ini kita punya banyak pertanyaan, kita punya banyak kebingungan, ataupun ada hal-hal yang kita ragukan untuk kita lakukan. Tapi percayalah bahwa setiap pertanyaan yang muncul dan kebingungan yang hadir di hati kita, Tuhan tahu jawabannya semua. Dan Tuhan menjadi sosok yang selalu harus kita andalkan dan kita sandarkan kehidupan kita. Mari bersama-sama kita pujikan PKJ 201. PKJ 201 sering kutanya pada diriku. PKJ 201. Sering kutanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih, tubuh pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering menatap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemelut. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa di tengah-tengah kemelut hidup kami, kebingungan kami, bahwa setiap pertanyaan yang kami punya di hati ini, kami tahu bahwa Tuhan punya jawabannya semua. Dan biarlah melalui firman hari ini juga kami belajar untuk melihat apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami bersama-sama akan membaca firman-Mu, mampukan kami mengerti terlebih memahami. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Kita buka dari Mazmur 63. Mazmur 63 kalau Alkitab handphone ayat 1 sampai 9. Mazmur 63 Alkitab handphone 1 sampai 9, Alkitab fisik 1 sampai 9, Alkitab handphone 1 sampai 8. Mazmur 63 Alkitab fisik 1 sampai 9, Alkitab handphone 1 sampai 8. Dengarkanlah sabda Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau di sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Bapak Saudara, di sebuah koran pernah memuat sebuah berita, sebuah cerita tentang anak yang nekat pergi ke Jakarta. Ya, dia berangkat dari Pulau Bangka dengan bermodalkan hanya 35.000 dan sepeda kesayangannya. Kenapa dia nekat? Karena perlakuan kasar ibu tirinya dan kerinduannya untuk bertemu dengan ibu kandungnya melewati perjalanan jauh. Jadi dia tinggal sama ibu tiri karena bapaknya nikah lagi, dan ibu kandungnya di Jakarta. Cuma modal 35.000 sama sepeda. Buset. Bisa gitu ya? Bisa. Karena rindu. Bapak Saudara, Daud juga pernah merasakan kerinduan yang amat kuat terhadap Tuhan. Kenapa? Ketika dia di padang gurun, kerinduannya bagaikan kerinduan yang betul-betul kayak orang kayak haus gitu ya. Ya kayak bapak ibu yang lagi pantang dan puasa, kalau udah pengen makan sesuatu gitu ya, rasanya pengen banget gitu ya. Dahaga yang tak terperikan ini menggambarkan betapa Daud itu membutuhkan Allah. Allah yang mulia, Allah yang berkuasa, dan kehausan Daud akan Allah ini membangkitkan puji-pujian dalam hatinya. Jadi bukan justru dia mengeluh, enggak, justru dia memuji Tuhan. Perenungan akan kasih Allah yang sepanjang hidupnya senantiasa memelihara dia, mengalirkan banyak sorak-sorai dan pujian. Sehingga permenungan akan dukungan Tuhan dalam hidup itu harusnya membuat seseorang itu yakin bahwa Allah akan melindungi dia gitu.
Jadi masalah tidak membuat dia makin termenung dan cemberut, tapi justru masalah membuat seseorang makin dekat sama Tuhan. Karena tahu bahwa Tuhan akan menolong. Nah, Bapak Saudara, dalam permenuhan pribadi kita, karya Allah memang akan menolong kita dan menyegarkan iman kita. Merenungkan kasih dan setia Tuhan itu akan memenuhi kebutuhan dasar rohani, seperti makan. Jadi merenung pun itu bagian dari proses rohani. Jadi Bapak Ibu, jangan harap hanya dengan berdoa atau baca Alkitab aja tanpa merenung. Jadi momen merenung tuh mengendapkan, memahami tadi firman Tuhan tentang apa ya, kejadian hidup saya kenapa ya. Jadi bisa dibilang ya kayak melamun gitu. Jadi melamun itu Bapak Ibu, menurut saya melamun itu ada melamun yang positif. Melamun tuh nggak selalu kayak cuman bengong, enggak. Saya percaya nggak ada orang bengong otaknya kosong, nggak ada. Orang kalau lagi bengong pasti sedang mikirin sesuatu. Nah, merenungkan apa yang terjadi dalam hidup dan firman Tuhan itu menjadi bagian yang sangat penting, dan itu seperti mengisi jiwa kita yang haus ini. Pengalaman-pengalaman kita yang sudah kita lewat, iya ingat ya dulu ya waktu zaman anak saya sakit, aduh ingat dulu waktu zaman orang tua saya tuh lagi punya masalah. Nah, ingat semua perjalanan proses itu, dan harusnya membuat kita, iya ya kok bisa sampai di titik ini ya, kok saya ngeluh ya, cuman masalah begini dulu zaman orang tua saya, kakek nenek saya, zaman saudara saya, zaman saya kecil dulu itu bisa dilewatin, kenapa sekarang saya mengeluh? Sehingga baru kita bisa merasakan sukacita dan puji-pujian dalam hati. Iman kita pun akan disegarkan dan dikuatkan. Jadi dari permenungan yang itu namanya refleksi, atau yang kalau orang lihat dari luar cuma bengong, itu justru akan menguatkan kita kalau selama bengongnya itu bukan cuma meratapi dan mengkhawatirkan, tapi ketika itu mensyukuri, iya ya Tuhan baik. Kita lama-lama senyum-senyum sendiri juga bahwa Tuhan baik ya, kenapa saya takut, kenapa saya gentar. Sehingga mari sama-sama kita ingat semua pergumulan yang Tuhan sudah tolong, semua hal yang sudah kita lewati, dan yakinlah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan mampukan kita hari ini, dan jangan lupa merenung tentang kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar bahwa dalam hidup ini kami juga harus merenung. Bengong itu tidak selamanya hal negatif. Selama bengong itu kami isi dengan merenungkan hal-hal baik yang Tuhan sudah lakukan, agar masalah depan mata kami ini kami mau berjalan dalam iman juga sambil menunggu pertolongan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.